Hai semua, ketemu lagi dengan aku Herman Saleh. Di video kali ini, aku akan melanjutkan cerita tentang diriku atau pengalamanku. Oke, silahkan kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke semua media sosial kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa tombol loncengnya, karena jika tidak membunyikan tombol loncengnya, maka Anda tidak akan mendapatkan notifikasi atau video terbaru dari kami. Silakan kalian apakan tombol loncengnya. Jika sudah, aku mengucapkan terima kasih pada kalian. Oke, di part ke-6 ini akan saya beri judul Prestasi yang meningkat. Setelah naik ke kelas 6, aku pun mulai giat dalam belajar. Singkat cerita, kelulusan SD aku tidak tahu aku mendapatkan peringkat berapa. Di situ aku naik, tapi kenaikan ini murni, bukan karena dinaikkan oleh guru. Setelah lulus, aku ingin sekolah di kota Sungai Penuh, tepatnya di SMP 2. Di situ ada teman-temanku yang gue kenal, tapi ibu tiriku menyuruhku untuk masuk ke sekolah MTS Negeri 2 Hamparan Rawang. MTS itu terletak di daerah Rawang, pedesaan. Di sana aku bisa bilang sangat baik, karena sekolahnya sama seperti sekolah SMP 2. Aku sekolah di MTS Negeri 2 Hamparan Rawang. Di situ aku mulai merubah semua sikapku yang dulu. Dulunya aku sangat nakal. Dulunya aku suka berantem. Dulunya aku sangat malas mengerjakan tugas. Setelah aku masuk ke MTS, semakin banyak perubahan. Aku pun mulai menjadi giat sekolah. Saat aku masuk kelas di sekolah, aku berada di kelas 1A. Di kelas 1A, aku sangat senang karena banyak teman-teman yang suka bermain dan berteman denganku. Setiap pergi sekolah, aku selalu menunggu teman atau kakak kelasku yang mau menggoncengku, karena waktu itu aku tidak tahu bagaimana cara
mengendarai motor. Walaupun ada motor, setelah tiba di sekolah, aku langsung masuk kelas untuk meletakkan tasku. Setelah itu, aku pun pergi menuju ke kantin, karena saat di rumah aku tidak makan. Karena itu, aku selalu setiba di sekolah selalu menuju kantin untuk aku biar bisa mendapatkan vitamin atau gizi untuk mencapai juara. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, sekolah pun mengadakan ujian mid semester ganjil, dan aku pun bersama siswa lain mencari apa persyaratannya. Dan ternyata persyaratannya harus melunaskan uang kas dan uang SPP. Setelah memenuhi persyaratan, singkat cerita, sudah beberapa hari dan ujian pun segera dimulai. Dan besoknya aku pun pergi ujian. Singkat cerita, setelah 1 minggu ujian, hari Minggu pun tiba untuk libur. Dan pada keesokannya, kami pun sekolah kembali untuk mengambil raport. Dan persyaratan mengambil raport itu adalah membawa orang tua atau wali. Agar orang tua langsung melihat nilai yang siswa-siswi dapatkan. Pada saat raportku telah diambil oleh ayahku, di situ ayahku biasa saja, karena nilaiku tidak terlalu rendah. Setelah itu kami pun belajar. Seperti biasa, singkat cerita, sekolah pun mengadakan ujian semester ganjil. Aku pun sama seperti ujian sebelumnya, termasuk persyaratan dan cara-caranya. Tetapi yang berbeda adalah pengambilan raportnya langsung pada siswanya sendiri. Tapi sewaktu kulihat, dan ternyata nilaiku juga sama seperti yang kemarin. Dan keesokannya kami pun sekolah dan belajar setiap harinya. Dan setelah beberapa bulan, ujian mid semester genap pun tiba. Dan cara-caranya pun juga sama seperti semester yang lainnya, ujian yang lainnya. Setelah ujian mid semester sudah dilewati, beberapa bulan pun tiba ujian kenaikan kelas. Ujian kenaikan kelas pun sama persyaratannya, tetapi pengambilan raportnya berbeda dengan yang pertama, tapi sama dengan yang kedua, yaitu siswa sendiri yang mengambil raportnya.
Setelah mengambil rapor, aku juga melihat nilaiku ada kemungkinan agak tinggi. Dan setelah mengambil rapor, aku pun segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku langsung memberikan rapor kepada ayahku. Dan aku pun segera mengatakan pada ayahku untuk mengantarku menuju ke kota Sungai Penuh di rumah ibuku. Dan ayahku pun segera mengantarkanku. Karena setelah mengambil rapor, guru sudah mengatakan padaku libur panjang sudah tiba karena bulan puasa akan tiba. Setelah beberapa hari, bulan puasa pun tiba. Seperti biasanya, seorang muslim pastinya selalu sholat. Sudah 3 hari berpuasa, hari yang dinanti-nanti pun tiba, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Di situ aku sangat bahagia karena semua keluarga berkumpul, bercerita, saling canda tawa. Setelah bercanda tawa di rumah ibu tiriku, kakakku pun pulang ke kota Sungai Penuh dan aku pun ikut dengan mereka. Dan setelah beberapa hari di kota Sungai Penuh, aku pun pulang ke tempat ibu tiriku karena waktu sekolah sudah dekat dan harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang digunakan nantinya, seperti kertas, buku, pena, pensil, dan sebagainya. Dan setelah membeli semua peralatan itu, keesokannya pun aku pun sekolah. Sekolahnya pun belum memasuki waktu belajar. Masih seperti biasa-biasa. Setiba di sekolah, aku hanya duduk dalam kelas, termenung. Dan waktu pun menuju pukul 10. Karena sedikit sekali siswa yang datang, aku pun segera pulang.